Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gusti Madian Putra Yudiantono. Saya berasal dari kelas S1 Aspar B 2019 dengan nomor NIM 1953-010061. Ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen Ibu Santi Modiarti, SC MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan pariwisata Indonesia. Jadi, selain membahas tentang pengertian TIK sendiri, saya akan sedikit mengulik tentang peranan ataupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pariwisata di Indonesia. Dan apa sih program pemerintah untuk mendukung pemajuan pariwisata Indonesia? Apakah ada? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi itu, atau kita bisa disebut TIK, adalah sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data. Jadi, dalam perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini, membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan, mengirim, dan juga mengolah informasi yang ada, bahkan tanpa perlu usaha yang lebih. Seperti ketika kita ingin mencari informasi dan berkomunikasi, kita hanya perlu mengoperasikan gadget yang terkoneksi dengan internet dan kita sudah bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi selain beberapa hal yang sudah saya sebut tadi, TIK di dalamnya termasuk memproses, menyusun, dan juga memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, aktual, dan juga akurat. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pariwisata di Indonesia. Di sini saya mempunyai 2 poin. Yang pertama adalah memudahkan kita untuk mendapatkan informasi mengenai objek-objek wisata. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama internet, kita dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang menyediakan berita tentang objek-objek wisata. Dan ada kalanya sebelum mengunjungi suatu objek wisata, wisatawan sering mencari informasi tentang objek yang ingin dikunjunginya, semisal tentang objek wisata yang sedang happening sekarang. Dan teknologi informasi dan komunikasi ini berperan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan poin yang kedua adalah traveling menjadi semakin mudah dengan adanya sistem e-tourism. Sistem e-tourism yang menekankan pada online booking sebagai landasan dan langkah maju dalam pengembangan pariwisata merupakan hal yang sangat positif. Jadi kebijakan ini harus didukung dengan adanya integrasi terhadap layanan pendukung seperti jasa transportasi, jasa penginapan, travel agent, insurance, hotel, restoran, dan sebagainya. Dengan sistem booking online, kita tidak perlu repot untuk mencari hotel, restoran, dan transportasi. Cukup menggunakan smartphone yang semua bisa dilakukan. Semisalnya dengan aplikasi Traveloka ataupun tiket.com yang menyediakan akomodasi mulai dari tiket hingga hotel. Setelah saya menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pariwisata Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pariwisata Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi sebuah cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di berbagai negara, seperti salah satunya yang dilakukan oleh negara Indonesia beberapa tahun belakangan ini, yang terus mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia melalui iklan di media massa online maupun offline, agar menarik minat para wisatawan untuk berwisata ke Indonesia. Nah, salah satu cara pemerintah Indonesia meluncurkan program ITX atau Indonesia Tourism Exchange. Jadi ITX ini merupakan sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi. Selain itu, ITX juga memberi kemudahan pembayaran dan konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Tentunya dengan kemudahan seperti ini, diharapkan nantinya para wisatawan merasa tenang dan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, program ITX ini juga membantu para pengusaha yang berkecimpung dalam bidang pariwisata seperti pemilik penginapan atau biro pariwisata, karena pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan para pengusaha di bidang pariwisata untuk memasarkan produk atau jasanya di ITX. Jadi dengan adanya ITX ini, pemerintah juga memperoleh keuntungan karena mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi perjalanan wisatawan untuk mendukung mengambil keputusan pengembangan pariwisata di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pariwisata selanjutnya adalah sebagai contoh aplikasi TIK, yakni penggunaan software Libica atau Fidelio sebagai program piranti lunak Hotel Information System. Jadi dengan menggunakan software tersebut, informasi mengenai kepastian pemesanan kamar, kepastian rekening tamu, informasi tamu yang akan datang ke hotel, tamu yang sedang tinggal di hotel, dan tamu yang akan meninggalkan hotel, akan dirasa informasi itu sangat cepat, tepat, dan akurat. Akan membuat tamu puas dan senang tinggal di hotel tersebut. Kepuasan tamu akan menyebabkan tamu akan kembali lagi untuk berlibur di daerah tersebut dan tinggal di hotel tersebut. Jika dikaitkan dengan tujuan berdirinya sebuah hotel, yakni profit through the guest satisfaction and get a repeat business through the word of mouth communication, peranan TIK dirasa sangat vital. Kondisi ini berlaku juga untuk perusahaan lainnya yang berperan sebagai entitas ekonomi Indonesia. Menurut United Nations Conference on Trade and Development, pada tahun 2004 terdapat 3 tingkatan utama dalam penyusunan sistem e-tourism. Yang pertama adalah bagian-bagian koreksi data, yakni merupakan dasar elemen-elemen dalam melakukan standarisasi dan konsolidasi. Pada bagian ini terdapat elemen-elemen seperti hotel, tempat rekreasi, serta event-event penting yang bisa diakses oleh konsumen. Yang kedua, manajemen dan follow-up. Dalam hal ini mencakup perancangan sistem yang akan disusun berdasarkan bagian-bagian, standarisasi, dan konsolidasi pada tingkatan pertama. Dan yang ketiga adalah bagian aplikasi maupun penerapan sistem yang terjadi dalam rangka pemasaran. Pada tingkatan ketiga ini merupakan tingkatan penyampaian dan penyebaran informasi kepada wisatawan. Jadi kesimpulan atas semua materi yang sudah saya bahas sebelumnya adalah dunia pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan devisa negara apabila mampu dikembangkan secara optimal. Sektor pariwisata saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pariwisata. Dikutip dari Harian Pikiran Rakyat Online pada tanggal 8 Agustus 2015, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia merupakan modal besar untuk mendongkrak wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 pendapatan dari sektor pariwisata menjadi penghasil devisa utama di Indonesia, bahkan mengalahkan devisa dari sektor minyak dan gas bumi. Dan melalui adanya e-tourism atau sistem teknologi dalam pariwisata Indonesia, maka konsumen akan sangat mudah merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya. Hal ini disebabkan karena konsumen dalam hal ini, wisatawan dapat mengetahui kepastian biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan. Di samping itu, wisatawan juga dapat memperoleh kepastian akan aktivitas yang akan dilakukan pada saat melakukan perjalanan. Dengan adanya informasi yang komprehensif mengenai jarak ke lokasi wisata dan juga jarak perjalanannya, maka akan mempermudah wisatawan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, jarak tidak lagi menjadi masalah yang terlalu signifikan dalam penyampaian informasi untuk efisiensi dan efektivitas wisatawan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pariwisata Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai informasi yang lain untuk menambah referensi membaca, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share. Dan terima kasih kepada Ibu Santi Mordiharti, dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian, terima kasih, salam.